Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin mu'minin ba'da an kana fi murtatimatin fil jahannam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka bin nuril anwaril ladzi huwa ainuka la ghairuka an turiyani wajha nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa indaka amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khawatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratin mustaqim sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak Isbida tingkat 1 yang hadir dan yang mewakili yang saya muliakan, bapak-bapak Isbida tingkat 2 bagi yang hadir dan yang mewakili yang saya muliakan, dan para jamaah yang hadir di dalam majelis yang mulia ini yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita yang tidak terhingga. Dari sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari dan kembali matahari itu terbit, tidak putus-putusnya rahmat dan nikmat Allah yang kita rasakan. Kalau manusia mau menghitung sudah berapa banyak rahmat dan nikmat Allah yang dirasakannya, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, tidak ada satu manusia pun yang dapat menghitung sudah berapa banyak rahmat dan nikmat Allah yang dirasakannya. Kalau manusia sudah sadar bahwa dia tidak bisa menghitung rahmat Allah yang sudah dirasakannya, maka sudah sewajarnya di dalam kehidupan ini manusia harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah, dan manusia pun harus melaksanakan apa yang dilarang Allah. Nah, inilah. Maka selanjutnya semoga salawat dan salam dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, kaum kerabatnya, dan para pengikutnya yang terdahulu sampai saat ini. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Syawal. Di bulan Syawal ini seluruh umat Islam dalam keadaan suci dan bersih dari segala noda-noda dosa. Mengapa umat Islam di bulan Syawal ini kembali dalam keadaan suci? Karena syahrul Ramadan kataballahu lakum wa sannatu lakum qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh umat Islam pada bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah shalah, ibadah puasa, dan disunatkan pada malam harinya untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan di siang hari dan dia melaksanakan pula sunat-sunat di malam hari, betul-betul dengan iman dan mengharap keridhaan Allah, maka orang itu Allah keluarkan dari segala dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Nah, inilah hikmah Ramadan. Maka di bulan
bulan Syawal ini seluruh umat Islam kembali dalam kesuciannya. Bagaimana yang tidak melaksanakan Ramadan? Mangkana akhirul Ramadan bakatis samawati wal ard wa ma bainahuma. Faqala malaikatu musibatun li ummati Muhammad. Nah, bagaimana orang yang tidak melaksanakan puasa? Nah, mangkana akhirul Ramadan, pada akhir Ramadan menangis bumi dan langit, menangis bumi dan langit, kemudian berteriak para malaikat, musibah di umat Muhammad, musibah bagi umat Muhammad. Bumi dan langit menangiskan umat Muhammad yang tidak mempergunakan kesempatan Ramadan itu. Nah, inilah bagaimana berteriak malaikat sifatul li umat Muhammad. Nah, umat Muhammad yang tidak mempergunakan kesempatan Ramadan itu musibatul li umat Muhammad. Nah, ya, musibah bagi umat Muhammad. Musibah ini akibat apa? Ini semua adalah akibat kelalaian daripada iman. Maka dari itu setiap bulan Syawal ini sudah sewajarnya lah kita melaksanakan halal bihalal. Halal bersih, bi dengan halal, artinya bersih dengan bersih. Jadi kalau bersih dengan bersih itu, insya Allah Allah akan redha. Yang namanya bersih dengan bersih itu tetap satu. Kalau dia bersalaman tetap satu, bersih zahir, bersih batin. Nah, inilah yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab inilah, jadi ada juga bersih zahir saja tapi batinnya tidak bersih. Tapi di dalam rangka halal bihalal ini betul-betul kita harus bersih zahir, bersih batin. Ini penting, apalagi di dalam menghadapi kesempatan hidup di dunia ini. Kalau betul-betul kita tidak mempunyai keimanan yang kokoh, ini bisa-bisa kita akan lari daripada iman. Contoh Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan, ya qaumi innamal mu'minuna hayatad dunya mata'un. Nah, ya qaumi innamal hayatad dunya mata'un wa fil akhirati hiya darul qarar. Tuh, apa kata Allah? Wahai manusia, Allah sudah memperingatkan, ya qaumi innamal hayatad dunya, wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara. Hidup sementara. Kalaupun kita punya pangkat sementara, kalaupun kita punya kekayaan sementara, kalaupun kita punya kemiskinan sementara. Wa fil akhirati hiya darul qarar. Jadi kehidupan akhirat itu adalah kesenangan yang abadi. Ingat, susah di dunia masih ada campur senangnya. Susah di dunia masih ada campur senangnya. Begitu juga senang di dunia masih ada campur susahnya. Tapi susah di akhirat jangan harap ada campur senangnya. Begitu juga senang di akhirat jangan harap ada campur susahnya. Nah, berpikirlah, adilul abdi, manusia diberi akal. Apa akalnya untuk berpikir? Apa gunanya berpikir? Untuk mencari kebenaran. Nah, dengan kebenaran inilah manusia mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dulu kita kokoh fondasi rohani, kokohkanlah fondasi rohani di dalam kehidupan. Ini sangat penting karena yang ada di dalam agama itu menyangkut masalah akidah dan syariah. Yang ada di dalam agama itu menyangkut masalah akidah dan syariah. Apa itu akidah? Akidah itu laisal imani
tamani walakin maqaroi wa sadaqalhu amal. Itu akidah, keyakinan yang tertanam di dalam hati disertakan dengan amal perbuatan. Ini akidah. Apa itu syariah? Syariah adalah kewajiban yang diperintahkan Allah yang berlaku pada anggota zahir kita. Salat, puasa, zakat, fitrah, haji. Ini syariah. Ini syariah sudah cukup. Coba kalau kita tidak mengetahui akidah dan syariah ini bagaimana? Nah, coba kalau kita sholat, di mana berlakunya akidah? Di rukun qalbi. Kalau kita sholat, di mana berlakunya syariah? Rukun fi'li, rukun qauli. Kalau salah fi'li bisa dibetulkan dipandang. Kalau salah qauli bisa dibetulkan didengar. Kalau salah qalbi, imam tak tahu hati makmum, makmum tidak tahu hati imam. Yang tahu yang dulu ala dulu itu Allah menilai hati manusia. Hati yang bagaimana? Biqalbi salim, hati yang kekal kepada Allah. Ini yang dinilai oleh Allah. Maka betul-betulkanlah akidah. Jangan dianggap enteng ini masalah akidah, dan jangan dianggap enteng juga masalah syariah. Nah, ini penting. Tingkatkanlah pengetahuan-pengetahuan. Jadi bagaimana kalau hati? Nah, ini akidah itu adalah kepercayaan yang tertanam di dalam hati. Apa pondasi rohani? Pondasi rohani menyangkut masalah tauhid. Karena yang beribadah itu adalah jasmani dan rohani. Apa itu ibadah? Yang dikatakan ibadah itu adalah mengesahkan Allah, melaksanakan perintah Allah, dan tidak melaksanakan apa yang dilarang Allah. Ini yang dikatakan ibadah. Kita harus mengerti. Kita suka ibadah, mengertilah soal ibadah. Nah, kita mau pelajari agama, jangan kita pandang hanya satu saja. Pandang semua yang ada di dalam agama itu bagaimana. Ini yang harus dipandang. Apakah agama itu hanya syariah melulu? Ada akidahnya. Apakah agama itu akidah saja? Ada syariahnya. Jadi keseluruhan yang ada di dalam agama harus kita pandang dan dipelajari, supaya jangan terjadi kesesatan yang banyak terjadi sekarang ini. Coba apalah artinya? Nah, banyak terjadi. Ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku rasul, bahkan syahadat-syahadatnya pun ada yang dirubah-rubah. Ya, jadi apa pegangan kita? Pegangan kita adalah pondasi yang 5 dan pondasi yang 6 ini harus kita paham. Nah, coba lihat kita hidup ini menjalankan rukun Islam yang 5 dan rukun Islam yang 6. Ini yang kita jalankan sekarang ini. Jadi kalau ada bertentangan, bagaimana syahadat di dalam rukun Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu syahadat yang ada di dalam rukun Islam yang 5. Ini rukun. Rukun ini wajib. Nah, kalau timbul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadunya itu berlain-lainan, cocok enggak? Kalau tidak cocok dengan rukun Islam yang 5, out, jangan dipakai. Jangan dipakai. Ini rukun yang mangkung dia, bukan kita yang memangkungnya. Nah, begitulah. Bagaimana sholatnya? Sholat di dalam rukun Islam yang 5, laksanakan dalam 1 hari 1 malam 5 waktu. Kalau ada belajar sholat 1 kali bahkan tidak ada sholat bertentangan dengan rukun Islam yang 5, out. Ini bukan rukun Islam, bukan Islam. Nah, sudah, tidak payah. Jangan takut-takut. Dengar saja bagaimana syahadatnya, bagaimana sholatnya. Sholatnya ada sekali saja, ada duduk saja, diam saja, udah. Wah, di dalam rukun Islam yang 5, 1 hari 1 malam 5 waktu. Kalau bertentangan dengan apa yang ada di dalam rukun Islam yang 5, out, keluar. Itu bukan rukun Islam. Apalagi bagaimana puasanya?
Islam yang 5, puasalah kamu di bulan Ramadan. Nah, puasalah kamu selama bulan Ramadan. Ya kalau 30 hari bisa 29 ya 29. Kalau ada hari tidak puasa, ini bertentangan dengan rukun Islam yang 5. Kalau bertentangan, awet jangan dipakai. Tuh, ngapa? Ini pondasi kekuatan kita menghadapi paham-paham apa saja. Peganglah rukun Islam yang 5 dan rukun Islam yang 6. Mengapa? Nah, ini masalah agama. Jibril datang kepada Muhammad. Apa kata Jibril? Ma'al Islam. Nah, apa jawab Rasulullah? Jibril bertanya tentang agama. Pertama apa yang ditanya oleh Jibril? Ma'al Islam. Apa kata Rasulullah? An asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa aqimis shalah wa aqimis zakah wa shaumi Ramadan wal hajji baitullah. Itu. Terus bertanya lagi Jibril, ma'al iman. Jibril bertanya kepada Rasul ma'al iman. Antum minallah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Nah, dijawab oleh Rasulullah dengan rukun Islam, dengan rukun iman yang 6. Bertanya lagi Jibril, ma'al ihsan. Apa itu ihsan? Kalau kau beribadah, pandang Allah. Kalau kau tidak bisa mandang Allah, yakinkan Allah memandang kamu. Ini ihsan. Jadi yang ada di dalam agama itu adalah iman, Islam, ihsan. Ini kita betulkan di dalam agama. Sebab apa? Nah, ini kita harus paham, ya, apa itu yang dikatakan mukjizat, apa yang dikatakan karomah, apa yang dikatakan istidrak. Mukjizat ini diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya. Untuk apa? Nah, untuk dengan mukjizat inilah dia bisa membawa umat manusia itu di jalan yang benar. Nah, para wali diberi karomah oleh Allah. Para wali diberi karomah, yaitu langsung Allah menunjukkan, membisikkan kepada para wali itu melalui malaikat mulhimah. Jadi bisikan ini disampaikan malaikat kepada para wali itu untuk menegakkan keimanan, untuk menegakkan kekuatan agama, dan untuk menyempurnakan manusia. Ada juga yang dikatakan istidrak. Ini istidrak banyak terkena. Istidrak, apa itu istidrak? Istidrak adalah bisikan-bisikan yang diperintahkan Allah melalui setan laknatullah. Toh, ini istidrak itu Allah berikan kepada orang yang zalim, untuk menyampaikan kepada orang-orang sesat supaya dia tetap di dalam kesesatannya. Ini istidrak. Adil kan? Kebaikan Allah beri kepada para wali berupa karomah. Kesesatan pun Allah berikan juga kepada manusia-manusia jalim. Nah, itu yang disampaikan. Ini coba lihat. Sudahlah jalim tentang apa yang ada di dalam agama saja tidak paham. Bisa saja ingat, agama kerohanian, agama bukan kebatinan. Agama bukan kebatinan, agama kerohanian. Beda seperti siang dengan malam. Tuh, nih contoh istidrak. Istidrak itu betul-betul apa? Bisikan yang diperintahkan, bisikan yang diperintahkan Allah kepada setan-setan untuk menyampaikan kepada orang-orang jahil. Tapakura nanti bisik-bisik kau begini. Itu istidrak. Jadi karomah, ini karomah itu jauh berbeda dengan istidrak. Jadi adil. Para wali diberi karomah, para jalim diberi istidrak. Adil.
Nah, hanya mukjizat saja yang dijatuhkan kepada Rasul dan Nabi. Ingat tunggu, belajar, hati-hati memilih ilmu. Ada ilmu yang bisa membawa diri manusia ini, membawa berkah pada diri manusia. Ada juga yang ilmu membawa mudarat bagi diri manusia. Nah, itulah bisikan-bisikan, nanti dibisikkan ini kau baca ini tahu itu semuanya tuh jin, setan jin, itulah kerjanya istidrak. Tuh, bisa saja setan jin dia mau meniru apa saja, dia mau mengaku wali pun bisa, dia mau mengaku nabi pun bisa, cuma dia tidak bisa mengaku Allah. Apabila dia mengaku Allah, hancur. Nah ini, ingat, kita jangan sampai terkena. Ngapa dia tuh? Wah, dia waktu tidur mimpi begini dapat bisikan kau adalah ini iblis, jin, setan. Nah, mulailah kau harus begini, kau harus ini dikarenakan apa? Dikarenakan fondasi rohani tidak ada. Fondasi rohani adalah hakikat makrifat, itulah fondasi rohani. Mengapa hakikat makrifat itu fondasi rohani? Karena hakikat makrifat itu menyangkut masalah keimanan dan ketakwaan. Ini jadi menyangkut masalah keimanan dan ketakwaan. Hakikat apa itu hakikat? Hakikat itu keyakinan di dalam hati hanya satu, kepada Allah saja. Nih, apa itu marifat? Marifat itu menjazamkan, tidak ada keraguan lagi bahwa Allah itu sudah laisa kamitslihi syai'un. Ini marifat. Orang yang sempurna marifatnya, bagaimana orang yang sempurna marifatnya? Bagaimana orang yang sempurna mengenal Allah? Nah, orang yang sempurna mengenal Allah itu apa yang terpandang, apa yang terlintas, apa yang terdengar, apa yang tercium, apa yang terasa, semuanya bukan Allah. Mengapa bukan Allah? Karena keyakinan orang makrifat Allah tetap laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpamanya dengan sesuatu. Enak kan? Makanya makrifat ini menghilangkan kebingungan akal. Orang yang sudah makrifat, orang yang sudah kenal Allah, pikirannya tidak bingung, ibadah hidupnya tenang, senang. Apa? Itulah makanya kalau tidak tahu makrifat, bisa saja ibadahnya timbul bermacam etikat-etikat. Agama bukan etikat-etikat. Ingat, tuh banyak beribadah beretikat inilah, beretikat inilah, beretikat lafal lah, beretikat warna lah, beretikat. Apakah Tuhan macam itu? Tuhan tidak ada seumpamanya dengan sesuatu. Sudah nyata Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Kalau dapat didengar, bukan Allah, sesuatu. Nah, kalau dapat dicium baunya, bukan Tuhan, sesuatu. Karena Tuhan tidak sama dengan sesuatu. Itulah maka wajib Allah itu kita sadari ada. Sudah cukup, jangan dimacam-macamkan. Dietikatkan beginilah, dietikatkan begitu. Agama bukan etikat-etikat. Allah itu sudah nyata, terlebih nyata dari yang nyata, bahwa Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, muhalafatu ta'ala lil hawadits. Tidak ada persamaan dengan sesuatu. Nah, begini. Belajar makrifat, ujung-ujung syariat dibunuh. Tidak ada. Nah, inilah makanya hati-hati. Ya, nah, jadi orang yang sudah mengenal Allah itu ibadahnya tenang, tidak perlu lagi ini ruang, tidak ada. Allah sudah nyata, senyata-nyatanya. Allah Ta'ala sendiri berbicara di dalam Al-Quran bahwa diri dia itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya dengan sesuatu. Kalau dapat dietikat-etikatkan bukan Allah. Apalagi sebut saja asal begini bukan, asal begini bukan.
syai'un, tidak ada seumpamanya begitu. Nah, kalau sudah paham ini bagaimana? Kurang saraf tak sakit, tak ada kedang, tak ada sesak, tak ada dengar. Tidak. Coba, kalau memang betul-betul akidah dan syariat kita tegakkan, kita terapkan dengan pengetahuannya, insya Allah kehidupan mungkin muka umat Islam bercahaya-cahaya, tenang, tidak ada keraguan lagi. Dan sebab apa? Sadarlah bahwa kita ini dimanusiakan. Umat, sadar bahwa kita ini dimanusiakan. Kita ini dimanusiakan. Nengok kambing, alhamdulillah, untung aku tak dikambingkan. Nengok kodok, alhamdulillah, untung aku tak dikodokkan. Nah, sadarlah, ini kesadaran penting. Kalau kesadaran tidak ada, apa jadinya ibadah kita? Nah, sadarlah, kalau kita beribadah, kita sadar Tuhan itu tidak sama dengan sesuatu. Jangan ada lagi di dalam ibadah beretikat-etikat. Ada dietikatkan lafal, Allahu Akbar. Apakah Tuhan macam lafal? Ya? Ada Allah lafal. Allah lafal ada tuh di dinding rumah banyak dibuat perhiasan. Alif lam lam ha. Itu Allah lafal. Ada juga Allah lafaz. Mana nih? Allah. Nah, ini Allah lafaz. Kalau Allah yang sebenarnya tidak macam lafal, tidak macam lafaz. Bagaimana Allah yang sebenarnya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpamanya dengan sesuatu. Ingat, jaga baik-baik paham-paham di dalam ilmu tauhid. Jangan sampai rusak al-wahidiyah. Ini pengajian al-wahidiyah membawa manusia bersih dari kesyirikan dalam ibadah, dalam kehidupan, dalam segala bidang apa saja. Coba, nah, coba, mungkinkah kita sampai hari ini 11 hari, sampai hari ini 11 hari rencana kita untuk halal bihalal. Nah, 11 hari pada rencana halal bihalal terlaksana hari ke-11 ini. Macam mana? Berkumpul jamaah, uang, biaya nol, tidak ada sama sekali. Mulai bagaimana? Pokoknya niat kita mengadakan halal bihalal. Ayo duduk kita bersama-sama. Kemana? 7 sutradaranya. Jadi pada bulan ini seluruh majelis Al-Wahidiyah yang berperan di dalam sinetron halal bihalal. Coba halal bihalal. Sinetron bulan ini sutradaranya, nah, sutradara yang mengatur. Jangan kita jauh dari sutradara. Insya Allah kemudahan walaupun sedikit-sedikit dikumpulkan jadi bukit. Nah, kenyataan sekarang sudah jadi bukit. Nah, inilah yang penting, kita jangan lari dari sutradara. Beginilah hidup. Ingat, semua pada hari ini kita berkumpul, tidak pernah berkumpul dengan Pak Wali Kota, kita berkumpul, tidak pernah berkumpul dengan Bapak anggota DPR, kita berkumpul. Kita tidak pernah melihat wajah Pak Toto, kita melihat wajah Pak Toto hari ini. Semua fil ajali. Apa itu fil ajali? Fil ajali artinya ketetapan yang sudah ditetapkan Tuhan sebelum ada Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi sebelum Tuhan menjadikan 7 lapis langit dan bumi lengkap dengan kedua isi-isinya, ini semuanya ini sudah ditetapkan Allah. Jadi yang dimaksud fil ajali, ketetapan ajali, ketetapan yang sudah diadakan sebelum ada makhluk. Tuh, ada Allah tetapkan manusia suka di jalan yang benar, ada Allah tetapkan manusia suka di dalam jalan kesesatan. Semua sudah ditetapkan Allah.
Inilah hidup. Ingat, apalagi kalau manusia dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan kekuatannya tidak bisa menerobos fil ajali, Nah, selain daripada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu contoh adalah kita mengadakan halal bihalal, terjadinya halal bil haram. Ini suatu pelajaran besar untuk kita semua. Nah, inilah jadi penting keimanan itu ditegakkan dengan tauhidnya, itu harus betul-betul. Sebab apa yang dikatakan ibadah itu adalah mengesahkan Allah. Bagaimana mengesahkan Allah? Sadar. Nah, penting yang dikatakan mengesahkan Allah itu segala sesuatu yang ada, termasuk diri kita ini, harus esa dengan Allah. Kalau tidak esa akan terjadi kesirikan. Ini penting. Ini bisa terjadi kesirikan. Coba, ini satu contoh bagaimana mempraktikkan keesaan itu. Nah, coba ini satu contoh cara mengesahkan. Coba lihat, ini cahaya matahari, di luar cahaya matahari, di kolong rumah cahaya matahari, di balik kelam cahaya matahari. Yakinkan matahari yang ada, walaupun matahari tidak ada di sini. Nah, begitulah wallahu bikulli syai'in. Wallahu bikulli syai'in. Kita lihat tuh, wallahu bikulli syai'in, wallahu bikulli syai'in, wallahu bikulli syai'in, wallahu bikulli syai'in. Apa? Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi semua ini ciptaan Allah. Kalau sudah tahu semua ciptaan Allah, termasuk diri kita ini ciptaan Allah, tanamkan di hati Allah yang ada. Apa sih? Tanamkan akidah di dalam hati kita hanya kepada Allah. Nah, bagaimana caranya kita mempraktekkan di dalam ibadah? Kalau mau mempraktekkan di dalam ibadah, mudah, tidak susah kalau kita rajin latihan. Coba lihat. Nah, saya bicara, telinga bapak mendengar, ibu-ibu mendengar suara saya, mata ibu-ibu, mata bapak-bapak melihat bentuk saya, tapi tidak mengganggu kekalnya hati bapak-bapak dan ibu-ibu ke rumah. Telinga bapak mendengar suara saya, mata bapak melihat bentuk saya, tapi tidak mengganggu hati bapak kekal ke rumah. Enggak. Begitulah salat. Telinga kita mendengar, kita membaca, apalagi mata kita melihat berwarna-warni, warna sejadah, tapi tidak mengganggu kekalnya hati kita kepada Allah. Dilatih. Karena apa? Allah menilai hati, bukan menilai zahir. Seperti belajar sepeda, jatuh bangun. Mana ada kursus menimbang badan? Tidak ada. Akhirnya sudah terbiasa. Biasakan. Karena apa? Sebab Allah sudah memberitahu kepada seluruh manusia, yauma la yanfa'u malu wala banuna ila ma'atallahu biqalbis salim. Nah, pada hari yang tidak berguna. Hari apa? Pada hari yang tidak berguna, harta tidak berguna, anak tidak berguna. Yang berguna bi'ainil qalbi salim, hati yang kekal kepada Allah, itu yang berguna. Nah, pada hari yang tidak berguna, hari apa ini? Hari muhtadar. Apa itu hari muhtadar? Hari tatkala manusia menghadapi siratul maut. Tuh, tatkala manusia menghadapi siratul maut, anak tak berguna, harta tak berguna, tak bisa menolong. Nah, yang bisa menolong bi'ainil qalbi salim, hati yang kekal kepada Allah.
Awak la ilaha illallah wa la ilaha, mana wak kau nak jemput la ilaha illallah, lidahnya sudah keluar. Ini belum mati tapi nak mati. Udahlah wak, pakai tarik nafas ya Allah. Mana wak kau nak turun, nak narik nafas, coba tengok nafas wak kau jauh dah sekali-kali keluar. Ini belum mati tapi nak mati. Udahlah wak, Allah jawab di hati wak. Mana wak kau nak berzikir di hati, coba pegang mic wak kau yang dah sekali-sekali denyutnya. Ini bagaimana? Ini tadi salim, hati yang kekal kepada Allah. Kalau hatinya kekal, keluarlah hati tetap kekal. Tak bisa turun naik, keluar masuk, tak bisalah, hati tetap kekal kepada Allah. Kalau kekal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau hati kekal ke duit, ke kebun, inna lillahi wa inna ilaihi duit, inna lillahi wa inna ilaihi kebun. Ini jaga. Ini yang mahal. Hati dibiasakan, hati kekal kepada Allah. Kalau hati sudah hidup, hidupkan hati dengan Allah. Jangan hidupkan hati dengan uang, dengan harta benda saja. Waktu tidak ada uang, 7 keliling pusing kepalanya. Tapi kalau hati sudah hidup dengan Allah, ada duit ke tak ada duit ke, kena tetap tenang terus dengan Allah. Ini biasakan. Jadilah kita umatnya innallaha ma'as-sabirin. Bagaimana kita mau menjadi orang yang sabar kalau hati tidak kita didik? Didiklah hati kita ini dengan apa? Selalu beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan pendirian kepada Allah, jangan menetapkan hati berdiri kepada yang bukan Allah. Ini memang hal-hal yang kecil tapi jangan dianggap remeh. Rukun syahadat itu wajib. Jadi pengetahuan tauhid adalah pengetahuan mengesahkan Allah. Ini kita baru bicara tentang pengetahuan. Nah, sadarlah bahwa kita ini dimanusiakan oleh Allah. Jangan tahu ikan hidup di alam air saja. Jangan tahu ikan hidup di dalam tanah saja. Mengapa tidak pernah berpikir bahwa air itu tubuh ikan? Mengapa tidak pernah berpikir bahwa tanah itu tubuh cacing? Nah, beginilah adinul aqli, agamanya akal. Gunakan akal. Benarkah disesuaikan dengan rukun ajaran ini? Benarkah dengan rukun? Tak benar, keluar. Yang tidak sesuai dengan rukun itu batal segala-galanya. Sampai sholat pun, kalau salah yang sunat tidak apa, sunat. Kalau salah rukun batal seluruhnya. Ini jangan disepelekan. Galilah, pelajarilah apa yang ada di dalam agama itu. Jadi jangan kita sepelekan hal-hal akidah dan syariah. Dua-duanya harus sejalan. Ini kalau kita tidak bisa melatih, bisa saja syariahnya bismillahirrahmanirrahim, akidahnya ke kantor lah, jadi dengan kawan lah, ya, nak ke kafe lah. Ini mulut terus baca Fatihah, banyak berjalan imannya. Ini jadi biar bagaimanapun, mengapa harus begitu? Karena ucapan di dalam beramal ibadah apa saja lillahi ta'ala. Kalau sudah mulai berkata lillahi ta'ala, hati harus billahi ta'ala. Nah, kalau kita sudah mengucap lillahi ta'ala, hati kita harus billahi ta'ala, kekal kepada Allah. Ini yang dinamakan lillah billah. Beginilah baru kita ini yang penting. Yang penting dalam beramal ibadah ini apa? Kita harus bernilai di hadapan Allah. Untuk apa bernilai di hadapan manusia? Itu semuanya riya, ujub, semua itu membawa kesirikan dalam ibadah.
Ayo beramal ibadahlah. Kita beramal ibadah harus bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya bernilai, kita harus ketahui apa itu ibadah. Ibadah adalah mengesahkan Allah, melaksanakan perintah Allah dan tidak melaksanakan apa yang dilarang Allah. Ini ibadah. Nah, bersihkanlah hati kita. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu ala wahya qalbu. Tuh, ala wahya qalbu. Nah, inna fil jasadi mudghatan. Nah, di dalam jasad manusia, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau yang segumpal ini baik, baiklah budi pekertinya, baiklah akhlaknya, baiklah pergaulannya, baiklah rumah tangganya. Nah, kalau yang segumpal ini jelek, jeleklah gerak-geriknya, jeleklah pola pikirnya, jeleklah rumah tangganya, jelek juga pergaulannya. Apa yang segumpal itu? Ala wahya qalbu, hati. Nah, peliharalah hati, betulkan hati di dalam hidup ini. Ya, jadilah hati-hati yang selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, sebab yang namanya hati ini selalu kena sorot Allah. Allah menyorot hati. Innallaha la yanzuru suwarikum wa a'malikum, innallaha yanzuru ala qulubikum. Di dalam kamu beramal ibadah, Allah tidak menyorot zahir kamu, Allah tidak menyorot amal kamu. Yanzuru ala qulubikum, Allah menyorot hati kamu, hati yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba ada lagi, memang hati ini Rasulullah SAW, kalbu mu'min baitullah, kalbu mu'min baitullah. Ini hadis Nabi. Hati orang mukmin itu istana Allah. Yang namanya istana, yang mesti ada di istana itu hanya Allah, hanya raja saja. Nah, itu kalbu mukmin baitullah. Bagaimana lagi? Ini luar biasa. Ada lagi di dalam hadis kursi. Ini hati lagi, banaitu min bani adama wa fi qalbi fu'adan wa fi fu'adan luban wa fi luban soropan wa fi soropan sirri wa fi sirri anak. Tuh, di dalam diri anak Adam aku bangun satu mahligai. Di dalam mahligai itu ada fu'ad, di dalam fu'ad itu ada lubab, di dalam lubab itu ada sorop, di dalam sorop itu, di dalam sorop itu ada sir, di dalam sir itu anak rahasiaku. Ingat tuh, ini ada pula, ingat, di dalam sir hati itu, di dalam sir itu rahasiaku. Bukan di dalam sir hati itu huruf, bukan di dalam sir itu cahaya. Ingat, jangan bertuhankan huruf, jangan bertuhankan cahaya. Wa fi sirri ana, di dalam sir hati itu rahasia. Jadi di dalam sir hati itu rahasia Allah. Jadi kalau ada orang nak mencari huruf-huruf itu tersalah. Karena hadis kursi mengatakan wa fi sirri ana, di dalam sir itu rahasiaku. Tuh, jadi tidak ada huruf-huruf. Tidak ada di dalam hati huruf-huruf, huruf ini, huruf itu, tidak ada. Di dalam hati yang ada wa fi sirri ana, di dalam sir hati itu rahasia. Ingat, salah banyak yang tahu, tersalah banyak tidak tahu. Salah banyak yang tahu, tersalah banyak tidak tahu. Ya, lebih baik kita mengaku tidak tahu tapi tahu selamat. Kita mengaku tidak tahu tapi tahu selamat. Kita mengaku tahu tapi tak tahu celaka. Ya, ingat, jangan sok tahu tapi tak tahu celaka, sok
jauh selamat. Nah, inilah dari peningkatan keimanan, kuatkan pondasi rohani. Apa itu pondasi rohani? Pondasi rohani itu ada keyakinan di dalam hati hanya satu Allah, dan tetapkan keyakinan kita Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Ini pondasi rohani. Jadi apapun, paham apapun, pengajaran berupa apapun, kalau sudah menentang, menolak kerohanian kita, ini jangan dipakai. Inilah kita hidup ini harus mencari keselamatan. Nah, bukakanlah pintu hati kita, ya, seluas-luasnya. Ini karena apa? Membedah jantung itu mudah, ya, membedah rohani ini lebih sulit daripada membedah jantung. Nih, membedah jantung mudah, tetapi membedah rohani lebih sulit daripada membedah jantung. Nah, itulah makanya perlu ketekunan, perlu kesabaran, ya. Jadi hidup ini, ayolah setelah Idul Fitri ini kita kembali dalam kehidupan fitrah. Apa yang fitrah? Hati. Jangan Ramadan saja kita fitrahkan. Ingat, kita sudah di bulan Ramadan, kita sudah diuji Allah dengan keimanan dan ketakwaan. Sebab apa? Puasa itu adalah keberpantangan. Yang namanya berpantang itu bukan menyangkut perut saja, lapar dan haus. Ini namanya permainan anak-anak. Ini namanya puasa anak-anak. Ya, apa? Hakikat puasa itu keberpantangan. Yang namanya keberpantangan nih, apa kata Nabi? Jangan perutmu saja kau puasakan, matamu puasakan, telingamu puasakan, seluruh anggotamu puasakan. Nah, ini bermanfaat. Semua pernah membaca surah Yasin? Pernah? Semua pernah membaca surah Yasin? Yauma yahtimu afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kan? Pada hari ini mulut kamu dikunci. Oh, ini surah Yasin ayat 65. Pada hari ini mulut kamu saya kunci. Allah kunci. Apa? Nah, kemudian tangannya bicara, ya, seluruh anggotanya bicara. Berarti ini bahasa apa dipakai? Waktu kita ditanam, mati ditanam, masuk dalam kubur, begitu sampai di lubang kubur, sampai di alam barzah, alam kubur, kunci mulutnya, dikunci. Kemudian apa? Pada hari ini aku kunci mulut kamu dan seluruh anggota kamu, tangan kamu bicara, kaki kamu bicara, seluruh anggota kamu bicara. Ini namanya bahasa isyarat. Tuh, di dunia ada juga bahasa isyarat. Mana? Coba lihat orang bisu. Udah makan belum? 1 jam pun kita katakan udah makan belum? Jam. Coba. Nah, itu bahasa isyarat. Sudah dikunci, ditanya, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Mulut bisa menjawab Allah, tapi sudah dikunci, tidak bisa. Tangan pun tak bisa mengangkat. Tapi karena kesempurnaan amal ibadahnya ada, siapa Tuhan kamu? Walaupun ini dikunci, tangan lalu mengangkat. Allahu Akbar, kata tangan. Siapa Nabi kamu? Lalu tangan pun menunjuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau tak pernah sholat, bisa ke tangan begini, bisa ke tangan begini. Omong lain saja kalau tidak pernah melaksanakan syariat. Nanti pulang rumah buka surah Yasin ayat 65, buka di situ. Coba, enggak pernah bersyariat ditanya siapa Tuhan kamu, bisa tangan begini, diam ini. Nah, baru pertanyaan siapa Tuhan kamu sudah kena belebau. Belum lagi ditanya siapa Nabi kamu, mana imam kamu, segala macam, mana saudara kamu. Karena apa? Karena selama hidupnya tidak pernah
syariat. Tidak ada. Siapa Tuhan kamu? Diam, ya udah sembahyang nyaman, menang. Tidak ada begitu. Ngangkat tangan Allahu Akbar, menunjuk jari asyhadu an la ilaha illallah. Siapa saudara kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mengapa dia bisa menjawab? Karena syariat dilaksanakan. Jadi hakikat itu dilaksanakan juga. Itulah maka ulama mengatakan syariatun bila hakikatun atilatun, hakikatun bila syariatun batilun. Syariat saja tanpa hakikat kosong. Kenapa kosong? Kalau mulut bismillahirrahmanirrahim, hatinya tidak ada. Hakikat itu apa? Hakikat keyakinan kepada Allah, keyakinan yang ada di dalam hati kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, keyakinannya ke sana ke sini, kosong ibadahnya. Nah, hakikat saja tanpa syariat batilun, batal, betul-betul batal. Nah, maka dua-duanya ayo kita tingkatkanlah syariat kita, tarekat kita, hakikat kita, makrifat kita, karena keempat macam ini satu di dalam amal ibadah. Nah, jadi kalau ada paham-paham, wah, tak perlu kami belajar di Al-Hadiyah, tak ada perlu, itu salah, itu keluar dari rukun. Tidak ada ajaran-ajaran di dalam Al-Wahidiyah menyimpang daripada rukun-rukun agama, dan kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Maka dalam pelaksanaan ini kita bebas, tidak ada hubungan dengan ini dengan itu, betul-betul karena jamaah ramai. Nah, disinilah kita harus berhati-hatilah di dalam menjalankan kehidupan ini. Dunia sudah akhir zaman. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah dilakukan oleh manusia. Ingat, dunia sudah akhir zaman. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah dilakukan manusia. Ucapannya bukan main. Raditu billah rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billah rabban, aku rela Allah Tuhanku, tetapi perintah Allah ada dilaksanakan, larangan Allah ada dilaksanakan. Mana raditu billah rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Konsekwennya, kalau kita berkata aku rela Allah Tuhanku, rela kita melaksanakan perintah Allah, rela kita tidak melaksanakan apa yang dilarang Allah. Nah, ini pikir adinul akli, agama harus mempergunakan akal. Tuh, apalagi wabil islami dinan, aku rela Islam agamaku. Nah, bagaimana akhlak orang Islam? Akhlak orang Islam ada akhlak karimah. Akhlak karimah ada akhlak kenabian, itu akhlak yang mulia. Mengapa? Nah, kalau kerohanian tidak kita tanam di dalam jiwa dan di pikiran kita, bagaimana mau timbul akhlak karimah? Tanamlah kerohanian itu di dalam jiwa dan di dalam pikiran kita, insya Allah akan timbul akhlak karimah, akhlak yang mulia. Tidak usah dibuat-buat, tidak usah dibuat-buat, tanam saja kerohanian di dalam jiwa kita dan di dalam pikiran kita, insya Allah akhlak karimahnya akan muncul. Baru betul-betul ini akhlak yang terpuji. Bagaimana lagi? Wabil islami dinah wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Nah, wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Wah, jadi kita yakin percaya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita percaya bahwa Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. Di dalam Al-Quran saja di situ maka Muhammadan aba ahli min rijalikum. Toh, apalagi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Apalagi wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tuh, Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak
dari seorang laki-laki. Nah, tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah atau wahataman nabiyan, penutup sekalian nabi-nabi. Jadi kalau ada timbul nabi lagi, tidak ada setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi kenabian dan kerasulan. Kita harus waspada. Sebelum kita kecolongan kemasukan, lebih baik kita siap payung. Nah, kalau sudah siap payung, insya Allah kita akan terhindar dari yang tidak benaran. Marilah selesai ini kita bermaaf-maafan, ya, kita bermaaf dengan hati yang ikhlas. Bersih lahiriah kita, bersih batinnya kita. Begitu juga saya mohon maaf lahir batin kepada seluruh jamaah Al-Wahidiyah. Sekiranya ada kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Marilah kita menyampaikan rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La